Shalom, selamat datang di podcast HKBP Cilincing. Podcast yang diprakarsai oleh Panitia Tahun Kesehatian, di mana menunjuk saya sebagai presenter magang di sini bersama saya Christian Argarata Hasibuan, anak dari Amang Sinto S. Hasibuan dengan Ibu Guru Pasar Ibu. Iya, jadi untuk podcast minggu ini kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari HKBP Cilincing nih, Lumbu Diaspora, diwakili oleh keluarga Amang Hak Marpaung dengan Ibu Inang Boru Siagian. Shalom. Shalom. Apa kabar ini Amang sama Inang? Luar biasa. Nah, kalau kabar Lumbu Diaspora gimana nih? Diaspora, puji Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan, sehat semua. Iya. Kalau boleh tahu, Lumbu Diaspora ada berapa kakak? Lumbu Diaspora ada 8 kakak. Oh, ada 8 kakak. Aku manggil abang aja nih ya. Lanjut. Gak terlalu bahasa. Kayak lumbu kemarin kan aku manggil amak, banyak kan sama Inang tuh. Ini abang sama kakak aja kali ya? Jaraknya umurnya sama. Enggak lah. beda dikit. Harapan kami ya, sama umurnya. Iya, nih abang sama kakak kesehariannya gimana? Sehari-hari sibuk apa bang kak? Kalau saya ya seperti biasa rutinitas pekerjaan, kebetulan udah hybrid polanya, WFA, WFO, fleksibel ke kantor dan di rumah. Nah, kalau kakak sendiri? Nah, saya kan beberapa tahun ini milih jadi ibu rumah tangga ya. Jadi ya seperti ibu-ibu yang lain, beres rumah. Dan karena kebetulan si abang ini namanya WFH ya. Jadi ya nemenin dia juga di rumah gitu. Terus kita ya kesehariannya suka kadang kalau udah selesai jam kerja nongkrong-nongkrong juga biar bisa makin harmonis gitu. Nah, kalau untuk dampak pandemi ini kak, kan kita udah tahu udah ngelewatin pandemi. Buat kakak sama abang udah gimana? Kalau dampak untuk pekerjaan sekarang ini 1 tahun ini sudah tidak berdampak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Semua sudah kembali menjalani kehidupan normal, new normal, beradaptasi kembali. Kalau dari kakak sendiri, ada gak kak, buat ibu rumah tangga dampaknya itu setelah pandemi ini? Pasti berasa ya, kayak berkurang secara penerimaan. Cuman ya karena kita mensyukuri aja apa yang ada, ya berjalan, everything is okay aja. Oke, jadi aku mau nanya nih tentang tema tahun kita ini kan kesehatan nih. Iya. Nah, di abang sama kakak, apa sih yang terbersih di pikiran kalian ketika dengar kata sehati atau kesehatian itu? Abang dulu boleh. Ya. Sehati. Kalau pendapat saya untuk sehati itu membangun suatu komitmen kebersamaan ya untuk mencapai satu tujuan. Itu kan pasti ada proses dan tantangan yang akan dihadapi. Disitulah kesehatian itu dibuktikan melalui proses tersebut. Gitu. Kalau dari kakak? Ya sebenarnya hampir sama ya. Jadi kalau sehati nggak bisa langsung gitu. Jadi kalau sehati itu menurut saya menaruh perasaan yang sama gitu. Karena dua orang yang berbeda pasti punya semua pikirannya beda. Nah kalau kita ngomong sehati ya berarti kita memang membangun itu untuk menaruh perasaan kita yang sama gitu. Nah, terus ada kesulitan nggak dalam menjalani kesehatian itu bang di rumah tangga sendiri? Susah-susah gampang ya. Ya, pasti ada proses ya yang harus dilewati, yang bisa dibilang itu menjadi tantangan juga tersendiri. Kita nggak bisa bilang membangun kesehatian dalam rumah tangga itu juga berjalan mulus dari internal kita pribadi maupun dari faktor eksternal, pastinya ada pengaruh untuk membangun kesehatian itu. Kalau dari kakak gimana kak kesulitannya? Ya tadi karena kita dua orang yang berbeda, pasti kita punya pola pikir yang beda, membahas sesuatu aja pasti langsung beda ya. Iya. Cuma ya tadi kalau ditanya dalam rumah tangga mau nggak mau, ya harus siapa yang mengalah duluan gitu. Ya kali ini oke, aku yang sepakat sama kamu, besok ya dia yang sepakat sama saya gitu. Jadi sejalan aja gitu. Nah, terus ngomongin Lumbu Diaspora. Kalau untuk kalian sendiri yang di Lumbu Diaspora ini, itu komunikasi satu sama lain terjalin gak bang? Apa ada grupnya juga gak sih? Pengen Ada. tahu juga nih jemaat-jemaat yang lain kan? Ada dong. Baru dibentuk ya. Baru di tahun ini kurasa ya. Ya. Baru di tahun ini baru dibentuk WA grupnya.
Cuman karena memang kita berbeda dari Lunggu-Lunggu yang lain kan punya apa ya, seminggu sekali pasti ketemu. Gitu. Nah kalau di kita ya nggak bisa, belum bisa sama kayak Lunggu lain. Dan diaspora ini juga kayak baru 2 tahun ini ya digaungkan namanya jadi diaspora. Ya kita doakan Jemaat AKBP Cilincing supaya diaspora kedepannya makin lebih solid gitu. Nah terus kalau dari grup sendiri nih antara pembicaraan kalian sesama Lunggu diaspora itu kesehatiannya gimana tuh Lunggu diaspora? Ada keluh kesahnya gak? Sering sharing juga kak? Di grup. Oh Abang. Kalau secara komunikasi kita masih minim ya. Iya. Tapi untuk membangun kesehatiannya itu ya mungkin masih yang menginformasikan terkait program gereja, menginformasikan terkait dengan apa yang harus disupport dari diaspora untuk pelayanan di gereja. Itu sih yang coba kita komunikasikan di dalam grup WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Iya. Dari kakak? Iya, betul. Mungkin yang cewek-ceweknya masih suka ngobrol-ngobrol kan? Ngobrol-ngobrol ringan ya, tapi biasanya memang karena ada program, terus kita kasih informasinya di situ, terus semuanya kasih feedback, kasih komentar. Ya sejauh ini setiap program yang di Prakasa Roy Gereja ya sebisa mungkin diaspora support gitu. Iya, paling kalian jauh-jauh tapi masih bisa gereja. Iya. Kita juga sih salut melihatnya. Ya, dengan jarak tidak menjadi masalah iya, menjadi masalah, tetap gereja. Nah terus aku mau nanya juga nih, kan apa sih arti HKBP Cilincing buat kakak sama abang? Arti HKBP Cilincing. Karena saya yang lebih asli, saya duluan ya. Walau sekarang jadi diaspora ya kak? Iya, maksudnya asli duluan di HKBP Iya. Cilincing dibanding Abang Marpaung. Ya arti HKBP Cilincing begitu berarti kalau buat saya pribadi, karena saya dari kecil di HKBP Cilincing-an. Iya. Sampai udah umur segini masih di HKBP Cilincing. Sudah bisa melihat perjuangan dari HKBP Cilincing, dari kita cuma ada Di OL? di kelas-kelas, numpang dulu ya, pertama numpang dulu, baru ada di kelas-kelas sampai di sini, begitu membekas lah buat saya. Jadi ya kalau disebut arti HKBP Cilincing, ya hidup saya, tempat saya bertumbuh, tempat saya berkembang secara iman, itu sih. Nah kalau abang sendiri gimana bang, arti HKBP Cilincing buat abang gimana? Arti HKBP Cilincing ya, wow luar biasa ya. Selain tempat di mana saya mendapatkan pendamping hidup, HKBP Cilincing itu di mana Tuhan memperlihatkan ke saya pribadi itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Bagaimana HKBP Cilincing bertransformasi dari secara fisikal gereja, Iya. dari berbentuk menumpang sekolah. Lalu mendengar sejarahnya bagaimana kita kesulitan di dalam mendapatkan izin membangun hingga kita bisa menikmati fasilitas yang ada sampai saat ini. Itu cara Tuhan bekerja lewat semua tim, lewat jemaat maupun pimpinan Huria pun menurut saya itu luar biasa ya. Itu yang membuat saya HKBP Cilincing punya makna tersendiri untuk saya pribadi sih. Nah terus hal apa aja sih yang seharusnya bisa kita lakuin buat HKBP kita ini? Hal apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa sesederhana mungkin yang bisa kita berikan ya pikiran kita, tenaga kita, waktu kita. Ya itu sih yang bisa kita berikan buat tanda cinta kita untuk pelayanan di gereja kita, tempat kita bertumbuh ini. Kalau dari abang sendiri? Apa yang bisa kita lakukan itu tidak harus sesuatu hal yang langsung bisa berdampak terlihat ya, melalui hal-hal kecil yang punya pemikiran, yang sifatnya pemikiran atau konsep ide-ide yang bisa membangun untuk pelayanan, itu mungkin harus sudah bisa kita latih untuk kita berikan untuk HKBP Cilincing. Iya. Kan gereja kita kan udah banyak juga nih program-program yang dijalankan ya kak ya, bang ya. Nah menurut abang nih program-program apa aja sih yang harus kita pertahankan biar continue gitu kesehatian kita itu sesama jemaat dan semuanya itu? Untuk program yang harus continue kita lakukan ya menurut saya sih program yang bisa melibatkan semua jemaat dalam
semua kategorial. Saya kemarin sangat kagum juga ya bagaimana kita bisa berfoto bersama, ya diliput dari drone, Pakai ulos. secara kebersamaan, kekompakan itu sungguh luar biasa, dan program-program yang seperti inilah yang harus kita terus pertahankan ke depan, mungkin lewat acara 17-an atau acara pasca yang kita bisa melakukannya di tempat yang berbeda. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana, Kak? Saya punya mimpi gitu ya, punya harapan kita tuh punya kayak kebaktian Padang yang bisa sama-sama semuanya. Lu semua ya? Iya, karena sebenarnya susah sih terwujud karena kan melibatkan banyak orang. Tapi kayaknya kalau bisa bikin itu kayaknya enak banget, kayak perasaan tuh kayak semua hadir di kebaktian Padang itu, nggak di gereja ya, maunya Iya, kayak di luar keluar. gitu. Kayaknya rasanya tuh kayaknya gimana gitu, walaupun cuma bisa sekali-sekali nanti terwujud ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin. Semoga bisa diwujud sama pendeta, bisa Iya. mungkin masukan buat sama Pesan pendeta. sponsor tolong ya, kebaktian Padang seluruh KBP Cilincing. Gokil sih kalau bisa ngumpul semua di luar. Iya. Wah, Kayak kita biasa dulu di itu. Monas ya, Kak. Nah, Poso Tapi itu kan satu segmen doang, nah Iya, Poso. Ini maunya maksudnya kayak gitu, semuanya, seluruh. semuanya. Monas dipenuhi jemaat HKBP Cilincing. Iya, Kalau nggak booking Ancol untuk Mungkin hancur. Nah, terus kalau untuk kakak sama abang nih, mungkin harapannya buat HKBP Cilincing ke depannya gimana? Harapan. Ya harapannya ya gereja kita, gereja KBP Cilincing memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik ya dari hari ini, dari segi pelayanan, dari segi jemaatnya semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, dan pelayanannya semakin kreatif ya, supaya banyak jiwa-jiwa juga yang tadinya bukan menjadi jemaat kita menjadi bertambah menjadi jemaat HKBP Cilincing. Abang sendiri tambahkan? HKBP Cilincing untuk kedepannya harapan saya sih bisa menjadi huria role model ya, percontohan untuk huria lain di mana kita punya program-program luar biasa yang kreatif, yang bisa menjadi berkat untuk semua jemaat, bukan dari jemaat Cilincingnya sendiri tapi untuk jemaat lain, sehingga bisa memberi dampak juga untuk HKBP secara keseluruhan. Amin. Itu harapan. Amin. Nah, ini mungkin udah di akhir segmen. Mungkin ada kesan dan pesan gak buat teman-teman Lunggu Diaspora, buat jemaat kita semuanya lah, kesan dan pesan dari kakak dan abang. Kesan pesan Bang. Untuk seluruh jemaat HKBP Cilincing, kita ada di huria ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi apapun program-program, apapun kegiatan dari HKBP Cilincing ini, sebisa mungkin kita bisa berkontribusi, sebisa mungkin kita terlibat dan bisa lagi berkembang, terutama untuk pertumbuhan jemaat, karena kita di daerah yang bisa dibilang daerah banyak pembangunan, ada pengaruh untuk kita bertumbuh dari sisi pertambahan jemaat sih. Dari kakak sendiri gimana, Kak? Tahun ini kan tahun kesehatian Iya. ya. Jadi kalau HKBP memilih tahun itu pasti bukan suatu kebetulan ya, An ya. Jadi ya puji Tuhan kalau tahun ini menjadi tahun kesehatian, mengingatkan kita seluruh jemaat di HKBP untuk mengingat kembali bahwa kesehatian itu hal yang sangat penting di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah pelayanan. Dan kesan saya juga, apalagi di tahun ini, tahun yang sudah lebih mudah bagi kita untuk melakukan kegiatan dibanding 2 tahun kemarin. Saya mengapresiasi para panitia tahun kesehatian yang sudah membuat berbagai program ya dari awal sampai pada akhirnya, yang memang betul-betul ingin menciptakan kesehatian dalam jemaat. Ya itu aja, mudah-mudahan kesehatiannya nggak cuma tahun ini, harus di tahun-tahun yang Iya, akan datang juga betul. tetap Berlanjut terjaga. terus. Iya, Amin. betul. Ya, jadi demikian podcast HKBP Cilincing hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, tetap sehati, sepemikiran, dan satu tujuan di dalam nama Tuhan Yesus, dan terus bertumbuh. Dan juga nih aku panitia ada ini nih, Kak, Apa tuh? souvenir
terima kasih untuk kakak dan abang yang udah mau datang ke kakak nih. Oh iya, lumayan nih ya An ya. Lumayan buat di rumah. Iya. Itu dari panitia Tahun Kesatian ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke. Ya jadi untuk sponsor juga nih aku mau terima kasih untuk Umile dan juga Beranda Bumi dan juga kantor Bang Jimmy and Partner untuk dukungannya dan supportnya dari awal podcast sampai akhir. Jadi ini mungkin podcast terakhir kita untuk sesi Lunggu semuanya ya. Doakan semoga ada program-program lainnya dari Panitia Kesatian. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.